Ada apa di balik sengkarut kebijakan distribusi LPG 3 kg yang diputuskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia? Dan bagaimana penerapan aturan distribusi LPG 3 kg setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bahlil mencabut kebijakan itu? Kita bahas bersama jurnalis senior, wartawan yang selama 20 tahun meliput di Istana sejak 2004 hingga Januari 2025. Ada Mas Hartono di studio. Mas Har, apa kabar? Baik, sore. Sore. Lalu bergabung juga lewat sambungan Zoom ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat petang Kang Ujang, Mas Adi. Selamat petang, Mbak Cindy. Selamat petang, Cindy. Saya mau ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, apa yang sebenarnya terjadi di Istana? Apa yang ada di balik layarnya sampai belum 4 hari genap kebijakan ini diterapkan, kemudian Presiden Prabowo mencabut aturan ini? Pak Presiden sangat jelas, sangat clear ya dalam bertindak dan sangat terukur. Artinya kebijakannya selalu berpihak kepada kepentingan rakyat, lalu juga sangat peka dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat, juga selalu bertindak tepat dan tepat untuk mengatasi problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu ketika ada masalah yang terjadi di lapangan, Pak Presiden turun tangan untuk bisa menyelesaikan. Karena bagaimanapun pemerintah harus terus menjaga ya stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, sehingga betul-betul masyarakat Indonesia terlayani dalam konteks penyediaan gas LPG 3 kg tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden sudah sangat jelas keberpihakannya tersebut untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada bolong-bolong di lapangan, maka dengan cepat Pak Presiden memerintahkan untuk mencabut aturan menteri dan menyelesaikannya secara jelas. Karena itu ya kami berharap rakyat Indonesia bersyukur, ya, kita semua bersyukur semuanya sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan tertib, dan kami berharap ke depan ini simultan saja, paralel saja, yang ada di eceran dinaikkan kelasnya menjadi subpangkalan, lalu di saat yang sama tentu mereka harus mendaftarkan ya agar terdata di Pertamina, sehingga tata kelola soal gas ini ke depan betul-betul terjaga, terjamin, dan subsidi terkait dengan gas ini tepat sasaran. Oleh karena itu ketika penataan ini terjadi dan dilakukan secara baik ya, dan ada persoalan di lapangan, maka persoalan itu sudah tuntas, sudah selesai. Tinggal bagaimana ke depan kami mengawal distribusi LPG Kang gas Ujang, 3 tapi kg ini. tadi Anda menyebutkan juga Presiden Prabowo Subianto sampai turun tangan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bilang kalau ini sebenarnya bukan perintah dari Presiden. Tapi tadi di Istana, Bahlil Lahadalia menyebutkan kalau ini adalah kebijakan yang sudah dikaji dari 2023. Sebenarnya ini didiskusikan tidak di Istana. Presiden tahu nggak kalau ini akan diterapkan di 1 Februari? Yang jelas masalahnya sudah selesai, sudah tidak ada masalah. Dan dalam konteks itu kami bersyukur tadi Pak Presiden langsung punya solusi yang itu ya, yang tepat untuk bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Dan kami pemerintah ingin menata persoalan ini dengan cara smooth, dengan cara baik. Apa yang menjadi keinginan, aspirasi dari masyarakat kita ikuti, kita serap, kita penuhi, sehingga sangat clear dan sangat jelas keberpihakan Bapak Presiden itu adalah kepentingan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia, termasuk dalam konteks penyediaan gas. Tapi soal kepentingan masyarakat ini sudah didiskusikankah sebelum tanggal 1 Februari? Itu kan jadi tanda tanya juga soal Presiden Prabowo bilang ini bukan perintahnya. Ya, tadi Pak Dasko sudah menjelaskan bahwa itu bukan perintah, artinya bukan menjadi kebijakan Pak Presiden ya, yang disampaikan oleh Pak Dasko. Tetapi Pak Presiden punya jurus ya, punya kebijakan untuk bisa menyelesaikan persoalan di lapangan tadi. Karena ada masalah, karena ada problem, ya ada persoalan, maka Presiden mengintervensi agar selesai, agar masalahnya hilang. Dan kita bersyukur dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ketika beliau memerintahkan Pak Bahlil ya untuk menyelesaikan persoalan di lapangan, akhirnya tuntas gitu. Artinya simultan, paralel,
masyarakat bisa Oke, mendapatkan haknya dengan mendapatkan mudah gas LPG 3 kg. Di saat yang sama juga eh, mereka yang apa namanya, eceran itu bisa naik kelas oke, itu daftar komunikasi tumpang sudah darah. dilakukan artinya Presiden dan juga dari Menteri. Saya mau ke Mas Har. Mas Har, tapi kalau kita melihat dari konteksnya LPG ini, Anda mencermatinya pola komunikasi dari Presiden ke Menterinya seperti apa sebenarnya, Mas? Jadi kebetulan kebijakan konversi dari minyak tanah ke LPG ini saya mengikuti sejak tahun 2007 ketika diputuskan oleh pemerintahnya Pak SBY dan Yusuf Kala. Jadi ada jeda 1 tahun setelah kenaikan BBM 2 kali 2005 yang cukup tinggi waktu itu, pemerintah mencoba untuk mengatasi, salah satunya mengganti minyak tanah dengan LPG. Nah, kebijakan itu sebetulnya terbatas, dibatasi hanya kelompok rumah tangga kecil, terus usaha mikro, nelayan, dan juga petani. Tapi kemudian berkembang pada periode pemerintahan berikutnya, Pak SBY Budiono, Pak Jokowi JK, Pak Jokowi Ma'ruf, itu terjadi kalau saya bilang adalah pembiaran. Tidak ada lagi pembatasan. Sehingga pada tahun 2023 itu diputuskan melalui keputusan Menteri nomor 37 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan distribusi LPG. Nah, itu menurut ketentuan tersebut mulai 1 Maret itu akan dibatasi kembali. Jadi LPG yang semula sudah dibiarkan siapa saja boleh memiliki, termasuk restoran besar, bahkan rumah tangga yang penghasilannya tinggi sudah mulai dipakai, itu akan ditertibkan kembali. Jadi memang ini ada inkonsistensi pelaksanaan dari aturan undang-undang. Nah, mungkin Pak Presiden Prabowo tahu kebijakan itu ya, meskipun tidak secara teknis. Nah, hanya memang itu sudah diterapkan di era Presiden Pak Jokowi Ma'ruf dan akan dilaksanakan oleh Menteri SDM berikutnya. Kebetulan Pak Bahlil ini memang ada keputusan Presiden kan tanggal nomor 1 tahun 2025. Impres ya? Itu mengenai efisiensi. Jadi semakin gencar dilaksanakan. Mesti harus secara rigid dijalankan. Nah, hanya memang barangkali koordinasinya kurang dibicarakan baik di level sidang kabinet ya, bahwa kebijakan ini akan diterapkan mulai 1 Februari menuju 1 Maret. Hanya butuh transisi kan. Bagaimana reaksinya, bagaimana perlawanannya dari rakyat kecil yang tidak menggantungkan kepada gas, itu tidak dibahas kelihatannya. Hanya dijalankan dan mungkin Pak Bahlil sebagai Menteri SDM, kebijakan ini harus dijalankan. Karena ini yang sudah harus dilakukan sesuai keputusan di eranya Pak Jokowi Pak Ma'ruf. Artinya hal ini dilakukan Bahlil berbekal keputusan Menteri tahun 2023 plus Impres soal efisiensi, betul ya? Iya, kelihatannya menteri-menteri kan berdasarkan Kepres itu harus melakukan efisiensi sampai 40%. 300 triliun yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo harus diefisiensikan. Sehingga semua harus memasang ikat pinggang yang ketat dan juga kebijakan-kebijakan yang ada harus diterapkan dengan baik. Nah, hanya tidak dipikirkan eksesnya. Karena sekarang siapa yang tidak pakai tabung LPG 3 kilogram itu? Meskipun sebetulnya tidak boleh. Itu kan mulai ini dibatasi. Artinya si pengecer nggak mungkin dapat lagi, harus beli di pangkalan harus didata pengecer-pengecer yang akan mendapatkan tabung LPG itu. Lalu rumah tangga dia juga harus setor KTP. Nah, selama ini pembiaran terus dibatasi. Nah, ini yang terjadi. Inkonsistensi tadi. Oke, kalau Mas Adi, kalau tadi Mas Har menyinggung soal inkonsistensi dan juga ada yang miskomunikasinya. Kalau Anda, apa yang Anda baca dari pernyataan yang berbeda antara Dasko dan juga Bahlil? Ya, saya kira pertama ini soal sosialisasi yang perlu disampaikan ke rakyat ya. Karena saya kira memang kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang Prabowo Subianto itu kan ingin melakukan efisiensi di semua sektor, bukan hanya kementerian, tapi semua pihak memang sebisa mungkin bisa memberikan insentif kepada tambahan APBN.
Nah, terkait dengan kekisruhan tabung gas LPG yang 3 kilogram ini tentu sosialisasinya yang kurang sehingga masyarakat kita itu panik. Karena di eceran itu tak lagi bisa menjual tabung gas 3 kilogram, mereka itulah yang kemudian kesulitan ketika kehabisan gas kira-kira bisa membeli gas itu di mana. Itulah yang kemudian menyebabkan antrian panjang di mana-mana dan bahkan di Tangerang Selatan ada seorang lansia yang kemudian harus menghembuskan napas meninggal dunia kelelahan hanya gara-gara antri terkait dengan tabung gas 3 kilogram. Andai sosialisasinya itu dilakukan 1 Februari misalnya semacam uji materi dan nanti implementasinya itu di awal Maret, mungkin masyarakat itu akan melakukan penyesuaian. Minimal masyarakat kita itu sudah mulai terbiasa mendeteksi kira-kira pangkalan mana yang terdekat yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembelian tabung gas 3 kilogram ini. Kalau kemarin kan tidak, tanggal 1 Februari diumumkan, saat itu juga diberlakukan, sehingga tabung gas yang kemudian ada di eceran, itu diharamkan untuk dijual belikan. Kan itu yang kemudian menyebabkan shock. Tukang warteg shock, kemudian tukang bakso juga shock, tukang cireng juga shock, pedagang-pedagang gorengan juga shock. Mereka ngeluh, bahkan kita bisa membaca di berbagai berita media online, ada satu warga yang misalnya dari Bogor sampai ke Tangerang tuh cari tabung gas 3 kilogram. Ada warga yang dari Kabupaten Tangerang sampai ke Lebak hanya sekedar misalnya mencari tabung gas 3 kilogram. Bahkan ada masyarakat kita yang sudah 3 hari berturut-turut cari tabung gas 3 kilogram juga nggak dapat. Ini kan tentu persoalan komunikasi yang mestinya diperbaiki. Artinya apa? Setiap kebijakan apapun yang tidak populis, yang tidak pro rakyat, mesti harus dicek dulu bagaimana responnya. Apakah mendapatkan feedback yang positif ataupun resistensi. Dulu kita di zamannya SBY ataupun Jokowi, setiap kebijakan yang tidak pro rakyat, biasanya ada test case dan biasanya ada antisipasi. Apakah akan ada bantalan-bantalan yang kemudian akan memudahkan mereka secara signifikan. Itu satu ya. Nah yang kedua yang menjadi ramai secara politik itu karena ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR bahwa ini bukan kebijakan presiden terkait eceran yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kilogram. Nah orang bertanya, bukankah di pemerintahan ini tidak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi presiden. Wajar kalau kemudian muncul spekulasi, jangan-jangan Menteri SDM ini terlampau ekstrim manuvernya, bikin keputusan tanpa sepengetahuan presiden. Atau jangan-jangan misalnya Menteri SDM ini mendapatkan input, mendapatkan masukan justru bukan dari presiden terpilih, tapi dari pihak-pihak lain di luar presiden. Makanya isu yang terkait dengan matahari kembar itu menguat lagi. Karena ini menegaskan betapa memang kebijakan terkait eceran yang tak boleh menjual tabung gas 3 kilogram itu bukan dari presiden, tapi ya berasal dari menteri. Tapi pertanyaannya adalah, apakah seorang menteri itu dia berdiri sendiri dalam membuat keputusan ataupun tidak? Ini adalah hal-hal yang menurut saya menjadi signifikan belakangan ini, menjadi diskusi politik yang cukup sensitif. Nah yang ketiga, apa betul biang kerok terkait dengan tabung gas 3 kilogram itu ada di pengecer? Saya kebetulan pelaku usaha, saya punya warung kelontong Madura. Memang di harga eceran dengan pangkalan itu selisihnya antara 3 sampai 4 ribu. Dan di pangkalan, maksud saya di eceran-eceran itu, tabung gas yang diperjualbelikan paling banyak 15 sampai 20 tabung. Untungnya secara ekonomi juga tidak terlampau banyak. Sebenarnya kalau mau jujur, di level pangkalan sekalipun, jangan-jangan memang ada banyak permainan-permainan yang selama ini memang tidak pernah tersentuh. Kalau eceran main harga berbeda dengan eceran yang lain, bisa bangkrut itu ecerannya. Nggak banyak secara bisnis. Mas Adit kan tadi juga Anda mencermati soal jangan-jangan ada suara di luar dari Presiden Prabowo. Ini nanti kita akan tanyakan Kang Ujang, mohon dijawab, nanti kita bahas lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.